Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasra Prahayu, Stambuk M1B1 19094, kelas C, jurusan Ilmu Lingkungan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat memaparkan materi yang berjudul Perancangan Sistem Pengolahan Air Limbah pada Gedung Perkantoran. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Perancangan Sistem Pengolahan Air Limbah pada Gedung Perkantoran. Latar belakang, pembangunan secara vertikal merupakan pembangunan gedung bertingkat yang memiliki berbagai fungsi, mulai dari permukiman hingga kepentingan komersial seperti perkantoran yang akan menghasilkan limbah cair berupa grey water maupun black water. Air limbah domestik dari kegiatan mandi, cuci, dan kakus masih dibuang begitu saja ke dalam saluran drainase yang seharusnya untuk air hujan oleh sebagian besar masyarakat. Bahkan limbah domestik padat sering juga dibuang ke badan air atau sungai. Selain air limbah domestik, terdapat juga air limbah laboratorium. Air limbah laboratorium ini sangatlah kompleks sifatnya, terdiri dari sisa-sisa bahan kimia yang selesai digunakan, air bekas cuci peralatan maupun sisa-sisa sampel yang diuji. Ada yang merupakan senyawa organik maupun anorganik, ada yang bersifat basa maupun asam, iritatif, reaktif, dan logam yang bersifat racun. Air limbah, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001, air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Sedangkan menurut Cobanalogus et al. 2003 yang dimaksud air limbah adalah kombinasi dari cairan dan sampah-sampah atau air yang berasal dari daerah permukiman, perdagangan, perkantoran, dan industri. 7 bersama-sama dengan air tanah, air permukiman, dan air hujan yang mungkin ada. Karakteristik air limbah. Karakteristik air limbah yang menjadi perhatian dalam perancangan sistem penyaluran dan pengelolaan air limbah gedung perkantoran MIPA Tower. ITS Surabaya ini meliputi BOD, COD, TSS, fenol, nitrogen, fosfat, minyak, dan lemak, serta pH yang sesuai dengan parameter baku mutu dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang baku mutu air limbah bagi laboratorium dan klinik. Sumber air limbah. Menurut sumbernya, air limbah dapat dibagi menjadi 3, yaitu air limbah domestik rumah tangga yang berasal dari perumahan, perdagangan, dan rekreasi. Kedua, air limbah industri. Dan ketiga, air limbah tambahan atau rembesan dan limpasan air hujan. Penentuan debit air limbah. Besarnya debit air limbah yang dihasilkan dapat ditentukan dengan memperhatikan sumber air limbah, besarnya pemakaian bersih, curah hujan, daya serap, dan keadaan air tanah. Air limbah domestik. Air limbah domestik adalah limbah cair yang berasal dari masyarakat urban, termasuk di dalamnya limbah kota. Sumber air limbah domestik adalah seluruh buangan cair yang berasal dari buangan rumah tangga yang meliputi limbah domestik cair, yakni buangan kamar mandi, dapur, air bekas, pencucian pakaian, dan lainnya. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari air buangan rumah tangga, termasuk hotel, losmen, rumah sakit, apartemen, pasar, perkantoran, sekolah, fasilitas sosial, serta daerah komersial. Air limbah laboratorium. Kontaminasi air secara kontinu memiliki dampak pada lingkungan. Efluen yang berasal dari variasi industri kimia yang besar mengandung komponen organik seperti
fenol, alkohol, benzena, eter, dan derivatif aromatik terklorinasi pada konsentrasi yang berbeda, yang dimana semuanya bersifat toksik dan berbahaya ketika dilepaskan ke dalam lingkungan. Contoh eksplisit dalam bidang ini adalah limbah kimia yang dihasilkan oleh laboratorium akademik dan komersial, di mana limbah tersebut adalah produk sampingan dari penelitian, pengajaran, dan pengujian. Selanjutnya, pengolahan air limbah. Menurut Departemen Pekerjaan Umum di Direktorat Jenderal Cipta Karya, sistem pembuangan air limbah setempat merupakan 18 fasilitas sanitasi yang berada di dalam daerah persil atau batas tanah yang memiliki dua sarana sistem pembuangan, yaitu sistem individual, contohnya tangki septik dan sublok, sedangkan sistem komunal yaitu MCK. Selanjutnya, perhitungan grease trap, bak ekualisasi, tangki septik, terintegrasi anaerobik, filter, dan filter. Perhitungan unit pengelolaan air limbah domestik dan laboratorium dilakukan berdasarkan perhitungan pada literatur dari Technobaculus dan Sase. Perhitungan unit pengolahan ini bertujuan untuk menentukan dimensi unit pengolahan yang akan mempengaruhi gambar unit pengolahan dan bill of quality dan quantity. 6. Peraturan dan standar. Peraturan dan standar baku mutu yang digunakan sebagai parameter layak atau tidaknya efluent air limbah domestik dan laboratorium dibuang ke dalam badan air ialah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang baku mutu air limbah bagi laboratorium dan klinik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.